tepat dengan janjiku bahwa setiap hari aku pasti post semuanya. Ya, seperti yang Bang Panji bilang dalam podcastnya, dalam stand upnya dia pernah bilang bahwa waktu dia nyiarin radio dia nggak pernah tahu menit mana yang membuat pendengarnya ngelirik dia jadi orang besar. Dan aku juga nggak pernah tahu video mana yang akhirnya bisa nyentuh hati kalian dan disukain kalian. Kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa kan ya. Hari ini aku bakal cerita orang yang paling berharga dalam hidupku, tapi jadi orang yang paling meninggalkan luka terbesar dalam hidupku. 270418 jadi lagu pertama atau musik pertama yang aku akhirnya upload di YouTube. Aku sangat suka musik, by the way. Aku suka hip hop sebenarnya, aku suka rap. Terus aku belajar buat musiknya, terus akhirnya aku upload. Ya meski jelek ya, itu lagu pertama. Tanggal itu tuh hari yang penuh frustasi, hari yang penuh tangisan, hari yang penuh kebingungan, hari yang jika diingat-ingat tuh jadi awal mula atau start dari kehancuran hidupku yang tak terlihat, yang bahkan tak bisa dengan mudah aku perbaiki sampai saat ini. Orang yang selalu aku banggakan, orang yang dengan sadar aku jadikan panutan, orang yang selalu menunjukkan jalan yang benar, pergi gitu aja, terpejam dengan mata yang tak lagi bisa terbuka, dengan hembusan nafas yang tak lagi bisa terasa. Kalau ditanya, aku masih dengan jelas ingat kejadian hari itu, bahkan hari sebelumnya ketika aku ditelepon untuk segera pulang dari perantauan, dan tiba-tiba jam 6 pagi semua orang di depanku sudah menangis dengan kencang di lantai yang rasanya amat dingin di hari itu, saling berpelukan, saling menguatkan bahwa satu orang baik di dunia ini telah dipanggil oleh Sang Pencipta ke tempat mulanya. Anehnya aku hari itu cuma diem, membeku. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku cuma nepuk-nepuk pundak ibuku, pundak adikku, bahwa ya semuanya baik-baik aja, semuanya. Tanpa ada rasa sedih, tanpa tangisan. Bahkan sampai beberapa hari setelahnya aku pun gak nangis. Aku bahkan gak tahu kenapa aku gak nangis. Aku juga gak tahu kenapa aku gak sedih sesedih mereka. Tangisan dan kesedihan di rumah itu tuh jadi agenda terus menerus. Keadaannya tuh seolah tak pernah membaik dan tak mungkin sama lagi seperti saat papa masih ada di sini gitu. Yang semakin terasa sepi rumah ini. Kayak kalian pernah gak kalau lihat suatu kapal, kan ada nahkodanya yang nentuin semuanya ya. Nah itu tuh kayak kita tuh semua kehilangan nahkodanya gitu. Terus penumpang itu saling gantian untuk jadi nahkoda, tapi nggak ada yang berhasil dan nggak ada yang sempurna. Jadi kapal itu tuh semakin hari semakin dekat untuk tenggelam dibandingkan semakin dekat untuk sampai tempat tujuan. Nah, berjalannya waktu, setelah dewasa ya, setelah kuliah dan setelah selesai kuliah, aku baru merasa bahwa luka itu tuh, tangisan yang aku pendem, yang aku buat seolah kuat hari itu, jadi sangat membekas gitu. Jadi suatu luka yang jadi pemicu bahwa seharusnya gak aku tahan emosi itu. Jadinya sampai saat ini aku menyesal bahwa hari itu aku gak meluapkan segala emosi yang aku pendam hanya untuk terlihat baik-baik aja. Dan berjalan waktu setelah dewasa, aku sangat sadar ya betapa kuatnya papaku untuk menyembunyikan segala masalah dari dulu. Bahkan sampai sekarang aku tuh masih bingung dengan kerjaan dan penghasilannya yang aku sekarang bisa ukur gitu. Dia tuh bisa menghidupi 4 manusia dengan serba berkecukupan. Mungkin ya oke banget lah gitu. Dengan kerjaan ya gitu aja. Masalahnya gak besar-besar banget. Terus setelah 8 tahun berlalu, kondisiku kayak gimana? Apa udah berhasil lupain semua? Apa bisa lanjutin hidup dengan baik seperti saat papa masih ada? Jawabannya jelas tidak.
kalau misalnya hidupku makin baik, sepertinya aku nggak mungkin nulis setiap hari, nggak mungkin cerita di sini, nggak mungkin membuat segala hal dalam mimpi-mimpiku. Aku hidup dengan baik-baik aja gitu. Aku masih hancur berkeping-keping seperti permainan puzzle yang sudah 8 tahun lamanya, kayaknya nggak bisa diselesaikan dalam satu waktu gitu. Kayak tahun ini baru bisa pinggirannya aja, tahun depan baru bisa tengahnya. Permainan puzzle tuh nggak terkumpul karena masih ada luka yang membekas yang nggak sembuh. Yang aku tuh bahkan sampai hari ini nggak tahu itu luka gara-gara aku masih nggak rela ditinggalin, atau luka gara-gara emosinya nggak terluapin, atau luka yang emang telat disadarin. Aku juga masih nggak ngerti apa yang salah, namun aku rasa tuh setelah papa nggak ada tuh aku seolah nggak punya orang yang bisa aku andelin, dan aku bisa cerita apapun tanpa aku dinilai bahwa aku yang salah gitu di muka bumi ini. Aku nggak bilang keluarga lain tidak berdampak dengan baik, ya tentu dengan baik. Cuman aku bilang bahwa aku jadi nggak punya orang untuk jadi diri aku apa adanya, untuk ceritain bahwa ini masalahku ini aku melakukan ini karena ini, aku melakukan kesalahan karena ini, cara memperbaikinya seperti apa, solusinya seperti apa. Terus setelah semua itu, dalam perjalanannya waktu, aku terus mikir gitu, kalau papa masih di sini, kayaknya semuanya bakal baik-baik aja. Kayak semuanya masalah sebesar apapun kayaknya selesai aja. Itu yang setiap hari ada di otakku. Kayaknya semua masalah yang terjadi di antara kami semua, baik yang dari paling remeh-temeh sampai berat banget rasanya gitu, selesai gitu aja tanpa ada drama dan frustasi berlebih. Kalau ada papa di sana gitu, soalnya semuanya tuh mudah banget. Tapi kenapa ya saat aku tumbuh dewasa tanpanya, semua di dunia ini nampak terasa sulit gitu. Seperti semua kesulitan yang dulu papa pernah sendirian muncul tiba-tiba dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikannya. Iya, rindu itu, sayang itu jadi semakin menyakitkan karena waktu itu pertama gak akan kembali, yang kedua keadaan ini harus diterima dan diselesaikan tanpa papa ada di sini. Ya aku harap ada negosiasi dia dengan Tuhan Sang Pencipta bahwa ya bantu kami nyelesain ini semua, bantu kami untuk memberikan kekuatan bahwa ini semua akan selesai, dan bantu kami untuk bekerja bersama-sama untuk membuat rumah itu menjadi lebih bahagia seperti sebelum papa gak ada di dunia ini. Tuh ceritaku hari ini, thank you udah dengerin. Selamat berjumpa di episode selanjutnya.